Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya Tabligh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad LCMA dengan judul Silaturahim Kunci Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Pondok Pesantren Hidayatullah Ummul Qura Balikpapan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk ketertiban mohon yang streaming cuma 1 dan 2, yang bagus standing, dan yang lainnya mohon jangan di streaming. Kita sama-sama takbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يسرني أن أكون معكم في هذه المناسبة السعيدة النفيسة عسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه مكتوبا في صفحات حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مدير المعهد، مشايخ الكرام، العلماء الأجلاء، نفعنا الله بغزير علومهم وبحسن آدابهم ولطفهم، فإن شاء الله جمعنا الله مع الحبيب المصطفى في جنته العلى. Amin ya rabbal alamin. Saya pertama kali tahu Hidayatullah itu dari majalah Hidayatullah. Dulu majalah yang saya baca majalah Panji Mas, Panji Masyarakat. Sekarang keadaannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian muncul majalah baru namanya majalah Sadidi. Sekarang pun hidup segan mati tak mau, macam kerakak tumbuh di batu. Bahasa lainnya sakaratul maut. Lalu kemudian majalah Tarbawi. Majalah Tarbawi juga bacaan kesukaan saya dulu sebelum ke Mesir waktu masih kuliah. Jadi kalau saya bertamu ke rumah orang, ada majalah di situ, itu saya baca majalah. Kuih tak saya makan, tak terlalu enak kuih. Salah ada majalah-majalah Islam. Salah satu majalah yang saya jumpai adalah majalah Hidayatullah. Belum saya tahu ada program dakwahnya, ada pesantrennya, ada program ekonominya. Itu tahu belakangan. Jadi kesan pertama adalah majalah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pentingnya umat Islam menguasai pers. Bukan pes, pes sakit tipus. Pers. Sekarang kita bisa tahu berita dari mana? Kita bisa tahu berita dari kantor berita. Siapa yang punya kantor berita? Reuters, R-E-U-T-E-R-S, Reuters. Siapa yang punya Reuters? Yahudi, laknatullah alaih. Maka jangan heran kalau umat Islam mati, dibilangnya, disebutnya sedikit. Tapi masalah cerita umat Islam banyak, dia katakan surveinya sedikit. Kenapa? Karena dia yang punya kantor berita, sesuka hati dia. Oleh sebab itu saya turut merasa bangga ketika media-media Islam habis punah
tapi sampai detik ini hidayatullah masih tegak bersinar berdiri. Maka adik-adik saya, kalau saya katakan anak-anak terlampau tua, sedangkan umur baru 24. Maka saya sampaikan kepada adik-adik saya, menulislah. Supaya apa? Supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Hidayatullah majalahnya tidak akan mati. Kenapa begitu? Karena Hidayatullah punya pesantren. Jadi majalah lain boleh mati karena pembeli tidak ada. Sudah tergantikan media tulis-menulis ini oleh internet. Tapi majalah Hidayatullah tidak bisa digantikan walaupun media sosial ada, walaupun websitenya ada, tapi majalah tetap laku. Kenapa? Karena Hidayatullah punya pesantren, pesantren punya santri, santri punya wali murid, suruh wajib beli. Jadi itu insya Allah. Kalau dikatakan ini kan sudah ada websitenya www.hidayatullah, itu yang batinnya. Sedangkan kita perlu yang zohirnya mana? Ini ada majalah dalam handphone saya. Iya kalau paket ada, kalau tak ada. Iya kalau baterai ada, kalau tak ada. Mana yang zohir nyatanya? Maka bila Anda ingin dapat informasi yang benar tentang Islam, tontonan sekaligus tuntunan, informasi yang mencerahkan, milikilah majalah Hidayatullah. Cari di toko terdekat. Foto, masukkan ke Instagram, like and share. Saya ada satu wawancara dengan majalah Hidayatullah. Bagaimana perjalanan dakwah diliput oleh sahabat kita yang punya kemampuan luar biasa dalam bidang tulis menulis, sehingga ketika dibaca beritanya itu renyah seperti renyahnya keripik singkong dengan teh manis di waktu pagi. Maka alhamdulillah tulis menulis ini terus. Dari mana kita bisa tahu Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari kalau bukan dari tulis menulis? Imam Nawawi meninggal 676, tidak punya anak. Ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladina Azharul Ilma Ala Zawaj. 30 ulama yang tidak menikah karena lebih mengedepankan ilmu daripada perempuan. Tapi ini jangan kalian turun. Karena zaman dulu tidak menikah itu tidak apa-apa. Karena zaman dulu perempuan itu yang nampak cuma biji matanya. Zaman sekarang matanya ditutup, yang lain terbuka. Memang oleh sebab itu ini hanya sekedar informasi. Al-ulama al-uzzab alladina atharul ilma ala zawaj. Ulama-ulama yang lebih memilih ilmu daripada nikah. Di antaranya Imam Nawawi, di antaranya Imam Ibnu Taimiyah, di antaranya Sayyid Qutb. Mereka tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu. Orang kalau tidak punya anak berarti putus nasabnya, tidak dikenal. Itu anak sebelah. Tapi Imam Nawawi sampai hari ini dikenal. Kenapa? Orang berzikir Al-Azkar Nawawi. Orang pengajian Riyadhus Shalihin Nawawi. Orang baca Sahih Muslim. Dari mana dia tahu Sahih Muslim maknanya kalau tidak membaca Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Orang mendalami fikih Syafi'i dari mana kalau tidak baca Al-Majmu' Syarah Muhazzab? Kitab Muhazzab ditulis oleh Imam Asy-Syirazi, tapi kitab matan susah memahaminya. Di mana baca penjelasannya? Ditulis syarahnya oleh Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhazzab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Adapun para pemula kalau membaca kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, kitab 40 hadis pilihan Imam Nawawi lil mubtadi'in. Puncak kitab fikih Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin juga punya Nawawi.
Artinya apa? Boleh tak punya anak, tapi jangan sampai tak punya buku. Sudah tak punya anak, tak punya buku, mati aja. Alhamdulillah, tradisi tulis menulis sudah ditanamkan bagi santriwan santriwati Hidayatullah. Maka kalau ada santri dari pesantren lain tak pandai menulis, maklum, karena dia tak punya majalah. Tapi kalau ada santri dari Hidayatullah tidak punya tradisi menulis, saya harap pagi ini pindahlah ke pesantren lain. Karena Abdul Somad mengenal Hidayatullah dari majalah Hidayatullah. Dari itu pula lah saya termotivasi untuk mulai belajar menulis. Pas saya ceramah, pertanyaan jamaah itu aja. Pindah masjid pertanyaan itu juga. Pindah pengajian pertanyaan itu juga. Akhirnya saya tulis di blog. Waktu itu belum tahu bagaimana cetak buku. Saya tulislah di blog. Nama blognya www.somatmorocco.blogspot.com. Kenapa Ustaz tidak punya website? Website bayar, brother. 1 tahun kalau tidak kita bayar ditutup di blog. Maka yang gratis itu pakai blogspot. Maka saya buat Somat Morocco. Kenapa tidak Somat aja? Banyak Somat. Cuma tulis di situ di internet Somat banyak. Tapi untuk membedakan Somat Morocco, MOROCC. Tempat saya kuliah dulu. Bacaan qiraatnya kata tuan guru kita tadi, Sahibul Qiraat, qiraat Warsh dan Asim. Jadi kalau mereka baca Fatihah itu mimnya pendek. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau di Makkah bismillah Mesir. Mazhab Hambali. Kalau di Indonesia mayoritas bismillah jahat, mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki tak pakai basmalah sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dengar tadi guru kita membaca alladzina yuqimuna as-shalah. Nah, jadi mereka saking kan qiraat Warsh itu mendarah daging, sampai iqamatnya pun pakai Warsh. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qiraat itu kan cuma baca Quran. Sampai iqamat. Nanti adik-adik mudah-mudahan panjang umur main-main ke Maroko. Amin. Main aja. Kalau mau kuliah bagus, tapi tentu mengikuti tuan guru kita ke Madinah. Tapi kalau untuk S2, S3 ke Maroko bagus. S1 jangan, imannya kurang kuat. Karena Maroko ini dekat dengan Spanyol. Kalau sudah musim panas, turis-turis berdatangan. Tapi kalau udah S2, S3, insya Allah kuat. Contohnya saya. Nah, jadi insya Allah ini poin yang pertama, budaya tulis menulis. Yang kedua, mestinya silaturahim ini kita ke induknya dulu. Datang dulu ke bapaknya, ke ibunya, baru ke anaknya. Silaturahim saya dengan Hidayatullah ini justru terbalik. Cucunya dulu saya datang. Saya datang dari yang di bawah Dumai. Lalu kemudian saya datang Surabaya. Lalu Surabaya saya tablik akbar pengajian. Lalu kemudian ketika terjadi nauzubillah musibah tsunami di Palu. Tsunami datang, hancur. Itu yang datang baru yang perempuan tsunami. Belum yang laki-laki Sumanto. Hancur Palu. Maka saya 2 hari datang ke Palu. Yang memfasilitasi saya menyambut di airport, yang membawa ke tempat-tempat kantong-kantong banyak musibah, yang menunjukkan likuifaksi tanah yang menggulung, pohon kelapa 4 batang bisa bergeser 1 kilometer.
Sampai sekarang pohon kelapa itu terjadi konflik, siapa yang punya? Karena kata yang punya ini pohon kelapa saya. Kata yang punya tanah, dia sekarang sedang berada di tanah saya. Itu kalau menurut fikih gimana? Yang menunjukkan itu semua kepada saya di Palu adalah keluarga besar Hidayatullah. Yang membawa saya ke Palu itu Hidayatullah. Saya sudah silaturahim yang di Dumai, yang di Pekanbaru selalu, yang di Surabaya sudah, yang di Palu sudah, berdoa di belakang kelasnya yang 2 lantai turun dari 1 lantai masuk ke dalam ke tepi pantai. Tapi puncak silaturahimnya baru hari ini. Apa pelajaran dari sini? Bahwa silaturahim mau diawali dari anaknya, dari cucunya, dari istrinya, dari kakeknya, bisa saja, dengan syarat dia mesti banyak berkembang biak. Sudah cukup banyakkah di 400 kabupaten ini? Kurang. Kita mau Hidayatullah menyebar ke seluruh dunia. Nanti Abdul Somad 20 tahun lagi ceramah diundang Hidayatullah cabang London. Sekarang saya nggak bisa diusir. Coba nanti berpikir. Maka adik-adik, anak-anak lagi, adik-adikku sekalian, cobalah menguasai bahasa asing. Kalau sekarang mungkin ceramah anak-anak Hidayatullah pakai bahasa Jawa karena cabang Surabaya, berikut kabari arti insya Allah. Tapi mulai berpikir bagaimana Hidayatullah membuka cabang di Paris, Hidayatullah cabang di Jepang, Hidayatullah cabang di Belanda, maka insya Allah dialah yang akan menebarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekarang peluang untuk kita berceramah ke luar negeri itu banyak sekali, khususnya di bulan suci Ramadan, menjadi imam sholat tarawih sepaket dengan Idul Fitri, Idul Adha, sekaligus kuliah kultum subuh, duha, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tapi hanya baru bisa dinikmati orang komunitas Indonesia saja, karena menyampaikannya dengan bahasa Indonesia. Tapi coba kalau kita kuasai bahasa-bahasa asing ini, bahasa Mandarin juga perlu, Cina-Cina ini kita islamkan. Utlubul ilma walau bismil. Walaupun hadis ini dikatakan Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, katanya hadis utlubul ilma walau bismil ini hadis palsu. Tapi kata ahli hadis yang lain, hulu, terjadi melampau batas. Sebetulnya dia tidak sampai palsu, hanya dhaif saja, karena ada salah satu rawinya dhaif. Jadi boleh disampaikan untuk fadail amal, motivasi, utlubil ilma walau bismil. Dulu kita disuruh menuntut ilmu walau ke negeri Cina. Sekarang tak perlu lagi, karena Cina juga datang ke kampung kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tidak bisa melawan musuh, maka dekati dia. Pistol, kalau tidak sanggup melawannya dari depan, pegang pangkalnya. Lawan dari depan, ditembaknya kita, pegang pangkal. Gimana dia mau nembak kita? Pahami filosofi ini dengan baik. Bagaimana dengan bahasa asing ini Pak Ustaz? Ta'allamtuhu wa hazaqatuhu. Saya belajar bahasa ini dan saya mendalaminya sepaham-pahamnya nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi, ta'allamtuhu wa hazaqatuhu. Makna wa hazaqatuhu wa ta'ammaqatuhu, sedalam-dalamnya, nisfa syahrin, setengah bulan. Makanya bahasa Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar yang kirim surat ke Nabi dibacakan oleh Zaid bin Thabit, diterjemahkan langsung. Ketika itu umur Zaid bin Thabit 20 sana, 20 tahun, menguasai bahasa Yahudi setengah bulan.
Kita belajar bahasa Inggris sudah berapa lama? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, 10 tahun. Begitu naik pesawat yang bisa ditangkap, thank you. Landing. Oleh sebab itu maka kalau saya sudah berjumpa dengan cabang Hidayatullah cabang Dumai, Hidayatullah cabang Palu, Hidayatullah cabang Surabaya, maka generasi yang sekarang setelah 46 tahun maka berpikir bagaimana Hidayatullah bercabang-cabang, di mana bumi dipijak, di situ akan ada Hidayatullah insyaallah. Siap? Wah, anak-anak Hidayatullah ini bunyi siapnya ini tak siap semangat atau siap lapar? Tapi insyaallah tantangan generasi Hidayatullah sekarang jauh lebih berat daripada pendahulu-pendahulu kita. Mereka sudah meletakkan tiangnya, mereka sudah membuat fondasinya, maka atapnya, menaranya, kubahnya itu akan dilanjutkan oleh generasi yang ada di hadapan saya ini insyaallah. Kalaupun Abdul Somad mati 2-3 hari lagi, tapi cita-cita besar ini tetap terlaksana 1 abad ke depan. Islam Eropa, Islam Amerika, Islam Australia, maka pahalanya tetap mengalir ke makam Abdul Somad, walaupun yang melaksanakannya anak-anak Hidayatullah. Dan nanti masuk surga itu tidak sendirian, tapi rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumratun zumara, masuk surga berjamaah. Insyaallah kita akan masuk surga bersama jamaah Hidayatullah. Rombongan masuk surga, jamaah Hidayatullah. Apa kata malaikat? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tentu yang masuk pendirinya, yayasan, semua kiai, santri, wali santri, security masuk juga. Polisi yang mengawas di luar masuk juga. Yang mewakafkan tanah. Habis itu tiba-tiba dilihat malaikat, ada Abdul Somad. Ditanya sama malaikat, ini dari Hidayatullah? Enggak. Terus gua masuk sini, pernah ceramah 2 kali. Itulah pentingnya menggabungkan diri dengan orang-orang soleh. Hidayatullah ini bukan sekedar soleh, tapi musleh. Karena soleh urdi nafsihi, musleh urdi ghairihi. Maka dia tidak hanya soleh untuk dirinya, tapi soleh untuk umat dan bangsa. Hanya saja cakupannya kita ingin lebih luas di masa akan datang insyaallah. Amin. Tapi ini tanggung jawab bukan as-sabiqun, tapi tanggung jawab al-lahiqun. Bukan tanggung jawab salaf, tapi tanggung jawab khalaf. Karena yang salaf sudah berbuat, yang khalaf tinggal melanjutkan. Bukan maksud salaf generasi 3 abad pertama itu salaf ilmu hadis, salaf pendahulu Hidayatullah. Yang di hadapan saya ini adalah khalaf, generasi belakangan yang akan melanjutkan tongkat estafet ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Poin yang ketiga, bagi anak-anak yang tak menulis, jangan khawatir, ada sahabat kalian yang menulis. Dan zaman sekarang nggak perlu nulis, karena udah ada kawan kita dari Jepang yang nolong, namanya Sony. Ada dari Korea, namanya Samsung. Tidak usah ditulis, tinggal putar aja. Cari aja nanti di YouTube, www.youtube.com. Jadi Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Abdul Somad Hidayatullah, langsung dapat, insyaallah. Yang ketiga, dulu orang berpikir tentang Jakarta, dikit-dikit Jakarta, buka kantor pusat Jakarta, buka induk Jakarta, office head Jakarta.
Tapi hidayatullah saya heran lah. Kenapa lah hidayatullah ini tetap bertahan di balik papan? Rupanya hebat hidayatullah. Orang lain buka kantor pusat di Jakarta, orang lain buka kantor induk di ibu kota. Hidayatullah tidak. Ibu kota itu yang datang ke dia. Allahu Akbar. Jadi pas saya tengok lampu warna hijau di bawah, Hidayatullah Ummul Qura Indonesia. Litunzira Ummul Qura Muhammad Rasul Qura, supaya engkau memberikan peringatan kepada Ummul Qura. Ummul Qura itu kan induknya Makkah Al-Mukarramah. Menurut ahli tafsir dari Al-Azhar, lupa saya namanya, kalau diletakkan jangka di Makkah, di kota Makkah, letakkan jangka, tahu jangka? Diputar keliling, maka tepatlah Makkah itu di tengah dunia. Jadi sebenarnya waktu 00 Greenwich itu yang tepat adalah Makkah, bukan London. Tapi kenapa sekarang waktu 00 GMT itu London? Karena yang menjajah Inggris. Ini penjajahan, bukan keilmuan. Secara ilmu geologi salah, London itu 00. Yang betul 00 itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Bahasa yang paling lengkap, bahasa Inggris atau bahasa Arab? Arab. Kalau ada yang mengatakan yang lengkap bahasa Inggris, ada huruf Ain dalam bahasa Inggris? Ada? Mana? Ada huruf Dad dalam bahasa Inggris? Tak ada. Ada huruf Allah? Tak ada. Ada huruf O? Tak ada. Huruf Sa? Ada. Help. Help. TH di ujung itu huruf Sa. Makanya membacanya health. WHO, World Health Organization. Ada huruf Shin dalam bahasa Arab? Ada. Workshop. Shopping center. Ada. Tapi huruf A, huruf Wa, huruf A, huruf Ba tak ada. Kenapa bahasa Inggris yang jadi bahasa internasional? Penjajahan. Karena dia yang paling banyak menjajah dunia. Coba kalau orang Jawa yang dulu banyak menjajah. Oh, udah bahasa Jawa semua dunia. Oleh sebab itu maka ini Ummul Qura, induknya. Dulu orang berkata, bahkan saya sendiri, mengapalah yang menjadi Ummul Quranya Balikpapan? Sekarang baru orang berkata, oh, rupanya dari Balikpapan lah menyebar induknya, anak-anaknya. Satu aspek, tapi aspek lain, dulu yang menjadi pandangan orang kalau tinggal di ibu kota, kalau tinggal di Jakarta. Sekarang yang dilihat bukan ibu kotanya. Setelah ada internet, di kampung, di desa, di dusun manapun kau berada, kau bisa memperlihatkan eksistensimu. Karena dunia menjadi kampung yang kecil. Windows, jendela. Kalau kau punya Windows, maka kau punya jendela. Dari jendela bisa melihat dunia. Maka apresiasikan, eksplorasi kemampuanmu melalui internet. Jadi adik-adik yang punya bakat-bakat, tinggal kita di Balikpapan, tapi informasi tentang kita bisa menebar ke seluruh dunia. Abdul Somad tidak tinggal di Jakarta, Abdul Somad tetap di Pekanbaru. Orang Jakarta itu datang ke Pekanbaru. Orang Jakarta Bandung yang akan datang ke Balikpapan. Nah, jadi jangan kita menyimpan informasi untuk diri kita saja, kita sebar untuk orang lain. Melalui apa? Melalui kamera kecil, handphone, melalui kamera besar, rekam, buat channel di YouTube. Karena kalau tidak, adik-adik yang mengisi ini akan diisi oleh orang fasik, akan diisi oleh orang zalim, akan diisi oleh orang yang konten-kontennya bukan tuntunan, tapi hanya sebatas tontonan. Bolla wa adalla. Kalau sekedar bolla saja nggak apa-apa. Bolla wa adalla, bollu wa adallu. Sudahlah sesat, menyesatkan orang lain.
Sebab itu anak-anak muda ini akan bersaing. Saya tidak bisa lagi, saya tak muda lagi, sudah tua. Jadi tak sesuai saya membuat video-video konten anak-anak muda itu. Nanti kalau saya buka topi, pakai rambut, jadi tengok apa yang tua. Jadi kalau kalian yang buat konten itu masih layak, masih muda, jadi youtuber syariah, bukan konvensional. Karena Allah ketika mengharamkan sesuatu, Allah kasih solusi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Apa solusinya? Wa qulu zurna wasma'u. Kalau tidak boleh pakai ra'ina, karena nanti diplesetkan Yahudi jadi ra'ina, maka solusinya wa qulu zurna wasma'u. Jadi kalau kita mengatakan jangan tonton channel ini haram, jangan tonton video ini haram, jangan tonton film ini haram, yang halal mana? Itu yang halal. Anak-anak Hidayatullah yang buat. Akan lahirlah konten-konten, tontonan-tontonan, youtuber, video-video pendek, Instagram yang dikelola oleh anak-anak muda. Casingnya tetap anak muda, tapi isinya adalah Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Hikmah yang dikelola dengan baik. Al-haqqu bila nizam yaqlibuhul batil bin nizam. Kebenaran, tapi kalau tidak dikemas dengan strategi yang baik akan dikalahkan oleh kebatilan. Tapi dikemas dengan kemasan yang baik. Ini yang terjadi sekarang. Dia batil, dia salah, dia dosa, tapi dikemas dengan kemasan yang baik, akhirnya diterima oleh banyak orang. Orang yang tak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Abdul Somad bermimpi akan lahir anak-anak muda yang melahirkan video-video, film-film pendek, konten-konten, motivasi-motivasi yang baik-baik di internet. Kalau dulu generasi awal pernah melahirkan majalah Hidayatullah, maka ke depan akan lahir pula audio visual, video-video di YouTube, di internet yang baik-baik dari anak-anak muda Hidayatullah. Gak terlalu berat buat video itu, simple aja. Ambil video, pergi ke kolam-kolam, letakkan di pakai tiang. Kalau gak sanggup beli tiang, ambil bambu, ikat pakai karet dan tusukkan di pinggir kolam. Hidupkan. Saudara, hidup ini singkat. Celupkan tanganmu ke dalam kolam, air kolam. Tariklah ke atas. Jangan khawatir, nanti saya yang setetes inilah dunia, sedangkan kolam ini inilah akhirat. Maka kalau kau dapat, jangan terlampau senang karena yang kau dapat hanya setetes. Kalau tidak dapat, jangan stres, jangan depresi, jangan gila, jangan mati sebelah. Karena yang tidak dapat pun hanya setetes. Jangan lupa like and share. Singkat, pendek, tak sampai 1 menit. Masukkan ke Instagram, maka bermanfaat. Tuh ada pohon kayu, pohon kayu rintang, tegak di bawah pohon kayu, buat lagi video pendek. Saudara, hidup ini seperti sebatang pohon. Jangan sendirian, karena kalau datang sendirian angin kencang dia akan patah, akarnya akan tercabut. Tapi ketika kau berada dengan kayu-kayu yang lain, kau akan terbantu. Datang dari kiri, ditolong oleh kayu yang kanan. Maka jangan sendirian. Yang jomblo menikah. Singkat, pendek, bermakna. Ketika digali kubur-kubur di Mesir, kubur-kubur batu di dekat piramid, ditemukan ada gelas berisi khamar kering, berisi air kering, tapi ada satu gelas yang tidak kering, ternyata madu, tidak dapat ditelan zaman. Madu tetap basah. Ingin sehat, minumlah madu. Madu dari Kalimantan. Beli di agen tunggal, hubungi nomor berikutnya. Artinya apa? Konten pendek. Jangan buat video terlalu panjang sampai 15 menit.
Pertama, orang tidak nonton karena orang mau cepat. Yang kedua, paket habis. Pendek aja, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Untuk Instagram 1 menit. Cuman saya, video yang saya buat itu untuk orang tua, untuk mama, nenek-nenek. Sesuai lah. Tapi kalau kalian anak muda, ini bisa menggarap. Tapi kalau saya tunggu dalam 2-3 tahun ini, kalian tidak buat video untuk anak muda, terpaksa saya balik muda. Nah, ini penting ke depan. Karena kalau ini tidak diisi oleh santriwan, tidak diisi oleh anak-anak muda, na'udzubillah, mereka tetap bergerak di internet, sedangkan kita diam. Bagi orang awam yang tidak di pesantren, yang tidak ngaji, yang tak bisa baca kitab, yang tidak tahu tasrif, mereka akan mencari Islam di internet. Dia buka www.google.com, dia cari belajar Islam, enter. Jangan lupa, Google tidak bisa membedakan mana ahlus sunnah, mana ahlul bid'ah. Google tidak punya mazhab, maka dia bisa menyesatkan orang. Iya, kalau dia nyasar pas ketemu websitenya ke Muhammadiyah. Iya, kalau nyasarnya ketemu website Nahdlatul Ulama. Iya, kalau nyasarnya ketemu website Al-Wasliyah. Iya, kalau nyasarnya ketemu website Hidayatullah. Kalau ketemu websitenya Ahmadiyah yang ngaku Islam juga, kalau ketemu websitenya Syiah, maka kita sebagai generasi Islam ikut berdosa. Dosanya bukan karena minum khamar, dosanya bukan karena berzina, dosanya bukan karena sabu-sabu, dosa karena tidak mengisi konten keislaman. Orang yang batil tetap bersuara, orang yang hak diam. Itu kata Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku tidak khawatir tentang kebenaran dan kebatilan. Yang kukhawatirkan adalah orang yang benar diam, sehingga orang yang batil ngomong terus. Akhirnya orang yang benar merasa benar, yang batil merasa benar. Akhirnya kebatilan menang karena dia yang paling banyak. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Coba tengok ayatnya. Datang dulu hak, baru yang batil itu hilang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang dulu hak, baru batil hilang. Hidayatullah dulu sudah datang 46 tahun yang lalu dengan caranya, cara masa lalu, buat pesantren, buat majalah. Tapi untuk sekarang, internet harus dikuasai oleh generasi muda Hidayatullah, insyaallah. Amin. Poin yang keempat, saya termasuk penceramah yang tidak pandai cerita sana, cerita sini. Jadi pakai poin-poin. Poin 1, poin 2. Dengarlah ceramah saya. Selalu pakai poin-poin. Itu untuk memudahkan santri mengingat, untuk memudahkan ibu-ibu menghafal, untuk memudahkan jamaah konsen, dan tidak lama. Nah, tadi saya mulai jam 6. Ini sudah jam 7 kurang 15. Di mana-mana saya 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Ini memang 2 botol, tapi isinya 300 sama. Poin yang keempat, ketika saya sampai di Hidayatullah Surabaya, saya diperlihatkan rumah makan. Rumah makan ini ternyata salah satu pemasukan dari Hidayatullah, yaitu rumah makan yang produknya itu ayamnya dijamin dipotong secara syar'i. Karena banyak juga sekarang ayam potong itu dipotong matinya bukan karena dipotong, tapi mati karena tertimpa. Biru-biru dagingnya karena darahnya tidak keluar. Nah, ini Hidayatullah punya rumah makan, dimasak, dipotong, dikelola dengan cara syar'i, halalan thayyibah. Jadi Hidayatullah punya pemasukan dari, ditunjukkan pula kepada saya, Ustaz Somad, mari kita tinjau supermarket Hidayatullah. Barulah saya paham mengapa Hidayatullah itu independen, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, karena dia punya ekonomi yang mapan. Supermarket punya,
rumah makan punya. Jadi uang umat Islam tidak keluar kemana-mana. Kenapa orang marah sama ceramah Ustaz Somad? Seandainya saya ngajak orang, ayo tahajud, orang tidak marah. Ayo salat duha, orang tidak marah. Kenapa orang marah? Karena saya mengajak, mari belanja ke warung muslim. Tadi pertama kali dibully, dibilang saya anti kebinekaan. Padahal saya cuma ngajak saudara saya belanja ke warung muslim. Apa salahnya? Ajak ke warung supaya kalau belanja ke sana dia akan bayar zakat, dia akan menyekolahkan umat Islam. Poin yang keempat dari hidayatullah adalah ada sumber ekonomi pemasukan yang sudah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, yang saya sudah masuk ke dalam restoran, rumah makan, dan supermarket. Artinya apa? Santri-santri mesti menjadi entrepreneur ke depan. Mungkin ke depan akan ada kolam ikan hidayatullah. Sudah ada Pak Ustaz, ternak ayam hidayatullah, ternak lele hidayatullah, ternak puyuh hidayatullah. Ini sehingga ketika dia mau makan ayam, ayamnya hidayatullah. Mau makan telur ayam hidayatullah. Mau minum madu hidayatullah. Mau minum air putih hidayatullah. Sekarang air putihnya masih kosong. Ada. Mestinya ke depan air putih hidayatullah. Distributor cabang 400 kabupaten se-Indonesia. 17 Indonesia tanah airku. Sekarang kita nyanyi Indonesia tanah airku. Tanahnya dikelola orang, airnya dikelola orang. Lalu yang tinggal untuk kita apanya? Oleh sebab itu ke depan tanahnya kita kelola, airnya kita kelola, barulah kita akan bangkit, barulah kita bisa berkata NKRI harga mati. Betul? Gimana kita mau bicara Indonesia kalau diambil orang lain semuanya? Kita yang punya tanah, kita yang punya air, kita yang mesti mengelolanya dengan baik. At-tajirus saduqul amin, pedagang, bisnismen, entrepreneur yang jujur, yang amanah, nanti di akhirat ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Dan itu sudah dirintis oleh hidayatullah. Kalau memang hidayatullah itu kaya, duitnya banyak, kenapa masjidnya tak siap? Mana tahu ada orang yang ngejek. Ini sudah saya siapkan jawabannya. Kalau datang nanti orang ke sini berkata, kalau memang hidayatullah itu kaya seperti ceramah Ustaz Somad punya rumah makan, punya supermarket, kenapa ini tidak siap? Kecil bagi hidayatullah untuk menyiapkan masjid ini. Ini sengaja dibuat begini supaya kau bisa sedekah masuk surga. Saya mohon maaf Pak Kiai, tidak pandai ngitung-ngitung per meter. Pak Kiai tadi kan nyebut mau sedekah berapa meter. Saya tak tahu ngitung-ngitung meter karena saya bukan tukang. Jadi saya tidak bisa hitung meter. Saya cuma ngasih keramik 10 juta. Saya kasih keramik untuk masjidnya 10 juta. Nanti saya kasih duit. Kira-kira 10 juta itu cukupnya berapa lantai meter, itu sendiri. Dan saya pula tidak berani untuk nunjuk misalnya Bapak Wakil Wali Kota berapa, Bapak DPR. Saya mohon maaf saya tak pandai. Cuman kalau saya aja yang fakir miskin bisa 10 juta, tentu DPR itu kan. Kalau saya yang nggak punya duit aja bisa 10 juta, mereka kan tinggal tanda tangan aja. Tapi hati-hati juga KPK. Sekarang ini ketat sekali. Kalau salah-salah alokasi dana nanti ditangkap pula. Nah, kita doakan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Anggota Dewan diselamatkan Allah SWT. Selamat 2 periode insyaallah. Ya, itu bisa dipotong Pak beban kampanye. Ada jihadnya, jihad menuntut ilmu. Ini adik-adik sekalian. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ada jihadnya bersuara, ini di atas mimbar, khutbah dan ceramah. Ada jihadnya ekonomi,
tapi ada jihadnya, jihad kekuasaan. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang dititipkan Allah amanah kekuasaan, di ujung jarinya, di ujung tinta penanya ada kekuasaan. Maka ketika ada kekuasaan itu gunakanlah untuk menolong agama Allah. Takbir. Saya berkuasa berapa pesantren saya bantu, saya berkuasa berapa masjid saya dirikan, saya berkuasa berapa anak Hidayatullah saya kirim ke Madinah, ke Mesir, ke Makkah, ke Ummul Qura. Saya berkuasa berapa saya gunakan APBD untuk menolong agama Allah. Jadi banyak orang ngomong berkuasa setelah pensiun. Berapa kali saya jumpa pejabat-pejabat sudah pensiun baru nanya saya, Ustaz Sawan, apa yang bisa saya buat untuk agama Allah ini? Dalam hati saya, terlambat brother. Dulu waktu masih berpuasa ente kemana aja? Enggak, saya bilang dalam hati saya. Saya takutnya kalau saya bilang dulu waktu masih berpuasa kemana aja? Umat darah tingginya mati deh. Masya Allah, tabarakallah. Itu poin yang keempat, ekonomi mapan. Pak Kiai, kalau saya sebelum pulang nanti lupa ngasih 10 juta, itu ingatkan. Karena saya masalah duit ini kadang sering saya lupa. Jangan segan. Ingat, Ustaz mana yang 10 juta? Nah, ini penting. Nah, poin yang terakhir, karena kita sudah hampir jam 7. 5 menit lagi jam 7. Yang terakhir, itulah puncaknya. Man ahabba ayyubusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah sering-sering nyambung silaturahim. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan adik-adik, menyampaikan sepatah dua patah kata. Sebetulnya sepatah dua patah kata itu basa-basi aja. Kalau ada orang ngomong nanti, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata. Mana pula ada sepatah dua patah kata? Berpatah-patah. Sama seperti diharapkan kepada tamu supaya mencicipi. Belum mencicipi. Kalau cicipi, makan. Tapi orang kita ini suka berbahasa-basi. Alhamdulillah, tabarakallah. Anak raja memakai katun. Anak raja duduk berbuai. Anak raja memakai katun, anak raja duduk berbuai. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Kiai. Dalam tradisi Melayu, pantun itu mesti dijawab. Jadi itu saya jawab. Nah, jadi silaturahim kita ini mudah-mudahan silaturahim yang menurunkan rahmat dan barokah. Itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau ada yang bertanya, apa saja yang diceritakan Ustaz Somad tadi? Ada 5 poin. Apa saja yang 5 itu? Entah, aku pun tak ingat. Bagaimana menjaga generasi muda agar terhindar dari sisi negatif internet? Tidak ada jalan lain menjaga generasi muda ini, satu-satunya jalan, tinggal satu lagi. Tidak ada jalan lain. Menjaga generasi muda dari narkoba, menjaga generasi muda dari pacaran, menjaga generasi muda dari warnet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Satu-satunya jalan menjaga generasi muda adalah memasukkan anak ke pesantren. Kalau ada orang lain menawarkan solusi lain, mana dia? Tunjukkan ke mata saya, mana solusi yang kau tawarkan? Pondok pesantren benteng terakhir menjaga anak muda kita. Berapa banyak anak muda yang sudah mati disebabkan sakau, mabuk, sabu-sabu, mabuk lem kambing, mabuk pertamax, pacaran, rusak kehormatan, hilang mahkotanya, dikasih minuman, disuntik dari bawah minuman itu obat, mabuk gara-gara pacar, dipoto, dikirim ke
ke grup WhatsApp, diancam. Kalau tidak mau akan disebarkan. Hilang kehormatan. Siapa yang bisa menjaga? Bapak ibu sibuk cari nafkah, wanita karir, anak terbengkalai. Satu-satunya jalan menjaga anak kita pondok pesantren. Sudah kujelaskan ya Allah. Kalau tidak juga mau mereka memasukkan anaknya ke pesantren, bukan tanggung jawab lagi. Kalau rusak generasi bangsa Indonesia ini 20-30 tahun akan datang, saya tidak bertanggung jawab. Di padang mahsyar kalau ditanya Allah, Abdul Somad, kau ceramah kemana-mana, sudah kau suruh mereka masukkan anaknya ke pesantren? Sudah ya Allah, berbuih mulus menyeru. Mereka tak mau juga mendaftarkan, bukan urusan itu lagi ya Allah. Anak-anak di pesantren, mana ada matanya hitam, kena radiasi gadget, mana ada pecah pembuluh darah gara-gara menembak musuh yang tak mati-mati di luar. Anak-anak pesantren sehat-sehat semuanya. Anak pesantren sehat, paru-parunya bersih, tak ada merokok. Anak pesantren sehat, otaknya bersih, tak nengok macam-macam. Gila itu lah, apa yang tengok pokok kayu? Bersih semuanya. Makanya kalau mau selamat anak anda, masukkan ke pesantren Hidayatullah. Hubungi Hidayatullah terdekat sebelum tanggal penutupan berikut. Bagaimana membangun semangat para pemuda agar selalu menulis dan membaca? Beli Hidayatullah. Lihat Hidayatullah yang lama-lama, yang dulu-dulu. Bagaimana mereka dulu bisa berkarya sebelum ada Google, sebelum ada YouTube, sebelum ada copy paste, bisa mereka menulis. 46 tahun yang lalu mereka sudah berkarya. Kenapa kita di zaman sekarang tidak menulis? Malu kepada mereka zaman dulu. Itu memacu kita, membangkitkan semangat untuk menulis. Kami dari Yayasan Dai Mandiri yang sedang menimba ilmu menjadi dai tangguh dan siap berdakwah dimanapun pelosok negeri. Satu, bagaimana cara berdakwah sebagai pemula untuk menjadi dai tangguh? Pertama, punya bahan dulu. Ibarat masak harus ada dagingnya, daging ayam atau daging ikan. Jangan isinya Ajinomoto aja. Sop ayam. Begitu orang cari, mana ayamnya? Jadi yang pertama tuh ayamnya dulu. Jamaah sekalian, subuh ini kita akan mengkaji tafsir ayat-ayat pendek. Ayatnya itu harus ada. Kajian kita subuh ini adalah li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i wash-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu dagingnya. Barulah ada kentangnya, ada wortelnya, ada seledrinya, ada bawangnya, ada tomatnya. Barulah bumbu-bumbu pemanisnya dikit. Jadi intinya dulu. Kajian kita subuh ini adalah kajian hadis sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Saya dulu suka yang pakai poin-poin gitu. Gaji kita adalah 7 golongan. Jadi 7 golongan itu dibagi 7 golongan. Otomatis 10 menit Al-Imamul Adil. 1, 2, 70 menit selesai. Kajian kita subuh ini haqqul mu'min 'alal mu'min sittun. Idza laqitahu fasallim alaih. Nah, jadi buat pakai poin-poin. Jadi ceramah kita itu terkontrol, terkendali. Jangan sampai judul pengajian meraih Lailatul Qadar. Isinya kolak pisang, bubur kacang hijau. Nah, itu yang pertama dulu, harus punya bahan. Intinya ngaji dulu, ngaji sama kiai, sama ustaz. 2, kalau boleh tahu bagaimana kiat-kiat berdakwah seperti ustaz. Saya sampai sekarang kalau diundang untuk isi materi public speaking, enggak om. Ustaz tolong ajar ke kami public speaking. Public speaking itu ada ilmunya. Public speaking itu ilmu ceramah. Bagaimana tangannya, bagaimana salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang tidak pernah belajar itu.
Saya ceramah tidak pakai ilmu ceramah. Jadi saya ceramah, direkam, kemudian di-share, diusir beberapa kali, viral. Nah, jadi ilmu ceramah ini saya tak punya. Saya hanya belajar di sekolah pesantren, pernah di pesantren. Lalu kemudian pesantren Darul Arafah kelas 1, naik kelas 2 Al-Jamiatul Wasdiyah, naik kelas 3 Nurul Falah. Sekarang tiga-tiganya ngakui saya alumni. Enggak apa-apa. Tapi antum istiqomah saja di hidayah Allah. Tamat dari sini nanti lanjutkan ikut kakak kelas ke Madinah. Ada yang ke Al-Azhar Mesir, ada yang ke Darul Hadis Maroko, ada yang ke Barat. Otaknya Inggris, otaknya Jerman, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kiat-kiatnya berdakwah ini yang penting luruskan niat, mukhlisina lahuddin lillahi ta'ala. Langkah kaki dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Karena ceramah ini hati, kalau disampaikan dari hati dia akan kena ke hati. Tapi kalau sudah rusak hati kita, kacau. Ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jangan sampai hati rusak. Kalau hati sudah rusak, error yang lain. Jangan sampai godaan-godaan ceramah ini duit. Makanya jangan sampai rusak hati. Saya sampai sekarang kalau ceramah tidak pernah minta tiket pesawat bisnis, tidak pernah minta harus tinggal di hotel bintang 5, tidak pernah minta kirim DP dulu baru saya datang, tak pernah cerita honor. Sampai sekarang kalau ada orang nanya, Ustaz honor Ustaz berapa? Saya bilang kau undang aku sekarang sebelum ku tetapkan bandrol. Jadi kalau udah ku tetapkan kau tak sanggup. Sampai sekarang saya tak tahu masjid ini ngasih berapa, kantor ini ngasih berapa, jamaah ini ngasih berapa, tak tahu. Karena kalau sampai tahu misalnya, digabungkan aja semua honor-honor, digabungkan. Kalau sampai tahu, di sini 50 juta, di sini 100, nanti pas yang 100 semangat salamnya, Assalamualaikum. Yang pos 500.000, Assalamualaikum. Jangan sampai hati rusak. Kalau sudah rusak di hatimu, ayo niat, luruskan niat, betulkan lillahi ta'ala. Ilmu apapun dipelajari, mau manajemen apapun didalami, kalau sudah hati rusak di sini. Dari sini kemana dia? Ke otak, rusak di sini. Kalau sudah rusak di sini kemana? Rusak di sini. Atamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Rusak di sini, rusak di sini, rusak di sini, rusak. Makanya jangan heran kalau ada orang ngomong ngalor ngidul, itu rusaknya di sini. Jangan-jangan saya dari tadi ngalor ngidul. Bagaimana cara meyakinkan dakwah kita ke masyarakat? Urusan kita nih, urusan Allah nih. Urus saja urusan kita, urusan Allah serahkan sama Allah. Urusan kita ngambil bambu, ambil tali, pasang pancing, ambil cacing, masukkan ke kolam, itu urusan kita. Masalah ikannya datang nggak datang, itu urusan Allah. Jangan nanti kalau sudah pasang pancing, dia kalau ikannya ada, kalau nggak ada, pasang saja pancing banyak-banyak, masalah ikannya ada nggak ada, urusan Allah. Pasang pancing 10, nggak ada, 10-10-nya tak ada ikan. Jangan suuzon, pulang ke rumah. Boleh jadi Allah tidak kasih kau ikan mentah, rupanya sudah ada ikan matang di rumah. Allah suruh kita berusaha, setelah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita belajar, menulis, ceramah, tabligh akbar,
berhasil tak berhasil urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diurus urusan Allah. Kenapa kamu nggak ceramah? Iya kalau ada yang dengar, kalau enggak masalah orang dengar nggak dengar itu urusan Allah. Yang penting saya ceramah, ada yang dengar alhamdulillah, tak ada yang dengar saya ceramah berdua saja sama kamera. Sering saya ceramah berdua sama kamera. Hidupkan kamera ceramah. Jamaah dimanapun berada. Hari ini kita sedang menghadap, habis itu upload, ditonton orang alhamdulillah, tak ada yang nonton terserah. Bukan urusan kita. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang menilai tiga. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Semoga jawaban dari Ustaz bisa memotivasi. Jawaban saya tadi dua kemungkinan, bisa membuat antum makin semangat atau makin down. Jika dulu laki-laki dan perempuan pernah berzina, lalu hamil, menikah, lalu kemudian dia bertobat, apakah tobatnya diterima? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Diterima apa tadi diterima? Sedangkan hukumnya sepasang kekasih yang pernah berzina tidak boleh menikah. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa maka dia seperti tidak berdosa. Masalah dosa zinanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Tiga syaratnya. Illa man taba, kalau dia tobat, wa amana, beriman, wa amila amalan sholihan. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah merubah dosa-dosanya yang lalu menjadi hasanat. Ini satu permasalahan. Kita selesaikan dulu masalah ini. Yang kedua, masalah perempuan hamil menikah. Itu baru masalah kedua. Jadi jangan campur aduk. Masalah perempuan hamil menikah, maka menurut mazhab Maliki tidak boleh, dalilnya tidak boleh menyiramkan air di tanaman yang sudah tumbuh. Tanaman saudaramu kau sirami air, tak boleh. Begitu kiasan kalimat lembutnya, karena menghindari pornografi. Maka biarkan anak itu lahir dulu. Setelah anak itu lahir barulah menikah. Jangan stop. Kalau dinikahkan juga dalam keadaan hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dinikahkan. Efeknya 4. Yang pertama, kalau anak itu lahir tidak boleh pakai bin dan binti si bapak. Ini anak saya Pak Ustaz. Ini tes DNA sudah dibawa ke Singapura, golongan darahnya tidak laku DNA. Apa salah saya? Mau mencoblos sebelum hari H. Mohon maaf Pak G. 2. Kalau si bapak mati, si anak tak dapat warisan. Kenapa? Karena tidak ada hubungan waris. Bin tak boleh, waris tak boleh. 3. Kalau si anak lahir pertama laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan, lahir lagi adiknya perempuan, meninggal si bapak, si anak pertama laki-laki ini tak bisa jadi wali bagi adiknya karena mereka tak ada hubungan nasab. Kalau diwalikan oleh abangnya ini, nikahnya tidak sah. La nikaha illa biwaliyin. 4. Anak pertama tadi kebetulan lahir perempuan cantik, 25 tahun berikutnya dipinang anak muda, mau nikah, maka si bapak tidak bisa mewalikan si anak. Walinya siapa? Wali hakim. Maka menikahkan perempuan yang sedang hamil itu menimbulkan masalah-masalah baru. Bagaimana caranya tidak timbul masalah ini? Jaga anak kita. Tertulis ditutup botol. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol 300 ml tidak boleh diterima kalau segelnya rusak. Apalagi anak gadis. Tapi alhamdulillah anak-anak gadis kita terjaga kehormatannya. Kenapa?
Jangankan kehormatannya mau dirusak, mukanya pun tak bisa ditengok. Saya dari tadi tak bisa tengok. Masukkan anak gadis kalian ke pesantren. Jangankan penjahat, perampok, ustaz aja pun tak bisa ngeliat matanya. Apakah dampak mengurangi rezeki dan siksa neraka? Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Ini rezeki sudah ditetapkan Allah. Rezeki sudah ditetapkan Allah. Yang merubah rezeki itu siapa? Kita. Gara-gara dosa berkuranglah rezeki. Makanya dosa-dosa ini hilangkan supaya rezeki kita tidak jauh. Rezeki sudah ditetapkan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Tapi kenapa rezeki berkurang? Gara-gara dosa. Jadi kalau pertanyaannya, apakah dosa mempengaruhi rezeki? Ya, Allah mengurangkan rezeki itu disebabkan dosa. Kalaupun diberikan nominalnya seperti itu, barokahnya tak ada. Sedangkan kita minta barakallahu, Allahumma barik lana bima razaqtana. Sebelumnya saya mohon maaf Ustaz, mohon didoakan kedua mertua saya. Baru ini saya dapat doa. Selama ini orang doakan orang tua saya, doakan orang. Inilah namanya menantu yang soleh. Memang orang-orang hidayatullah ini menantu soleh. Anda ingin dapat menantu yang soleh, datanglah ke hidayatullah. Karena sering sakit-sakitan. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan diperkenankan Allah SWT. Bagaimana hukumnya menyukai orang yang sudah dilamar? Bagaimana hukumnya menyukai orang yang sudah dilamar? Di bawahnya ada garis U.2. La yahillu li muslimin ayyahtiba fawqa khitbati akhihi. Hadis sahih. Tidak boleh meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Dua-dua harus menjaga. Laki-laki yang mau meminang menjaga, bapak si perempuan pun mesti tahu hadis itu. Jangan nanti datang, Pak, saya mau minang anak bapak. Mohon maaf, anak saya sudah dipinang orang. Kemarin dia ngasih berapa, Pak? 20 juta. Saya 30. Oke. Kalau kau mau meminang dia, tanya si bapak baik-baik. Pak, saya mau minang anak bapak. Anak saya ini sudah dipinang si fulan. Kemarin limit waktunya sampai bulan berapa? Kata dia sampai 31 Desember 2019. Tunggu. Kalau jadi mereka nikah, kau jangan stres. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Maka tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Tapi kalau kebetulan nanti pas tanggal 31 Desember ternyata terjadi sesuatu fatal, bapakku telepon, nah yang kemarin itu batal, alhamdulillah, peminanglah dia 1 Januari. Tapi kalau sampai kau rusak hubungan pertunangan, maka bisa menyebabkan putusnya silaturahim. Lagian kenapa lah kau suka sama perempuan yang udah dipinang? Begitu banyak perempuan yang Ustaz, cinta tak bisa memilih. So sweet. Masya Allah, Ustaz ceramah luar biasa dan penuh karisma. Saya bukan luar biasa, biasa di luar. Saya ingin menanyakan bagaimana cara berceramah dengan cara bertenaga. Makan dulu. Saya jangan ceramah perut kosong. Karena ceramah perut kosong itu bisa menyebabkan penyakit. Sebelum ke sini saya makan. Itu di dalam tas mesti ada coklat, roti. Tidak mesti makan nasi, lontong sayur. Coklat, roti, makan agak 2-3 biji, minum teh.
Jangan berceramah dengan perut kosong. Kemudian niatkan suara kita itu untuk membangkitkan semangat umat. Jangan pikirkan penilaian orang terhadap diri kita, tapi pikirkanlah yang kita sampaikan ini untuk orang. Karena kalau antum berbuat supaya orang merespon antum, ketika tidak dapat seperti yang diharapkan akan kecewa. Tapi buatlah apa yang antum berikan. Kalau antum hafal dalil, dalil itu untuk menyampaikan kalam Allah sabda Rasulullah. Kalau antum sampaikan dengan suara menggelegar, bukan untuk menarik perhatian orang ke antum, tapi supaya orang mendengar sampai ke telinga dia. Itu guna. Makanya kalau saya ceramah, ada dulu anak remaja masjid, pas saya khutbah Jumat, dia pergi ke belakang, pilihannya itu amplifier hijau, kuning, merah, di fotonya. Habis itu diupdate. Selama Ustaz khutbah merah terus. Jadi selalu saya ditanya orang, kenapa suara Ustaz tak habis-habis? Wallahu a'lam. Sampai sekarang tak ada saya pakai power bank. Nah, jadi jangan antum berpikir gimana ya supaya orang tertarik ke kita. Bukan begitu cara berpikirnya. Gimana supaya ayat disampai, gimana supaya hadis disampai, gimana supaya suara ini masuk ke telinga. Adapun orang merespon atau tak merespon itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bolehkah kita santri mengabdikan momen langka ini Ustaz? Banyak kali kalimatnya, bilang aja nggak foto. Nanti diatur oleh Ustaz, antum berbaris, ada yang jongkok, ada yang setengah berdiri, ada yang berdiri, berapa, tak per kelas atau per grup. Nanti dibuat kosong situ satu, jadi saya tinggal datang aja. Saya datang. Lalu semua ini semua, satu orang satu selfie, saya pesawat jam 1. Tunggu baris, satu kelas, buat sekosong tengah, jadi saya tinggal datang. Masuk saya ke tengah, update status, like and share. Saya dari santri mau tanya, gimana kita para santri menyikapi keadaan di luar yang sekarang sudah mencapai era digital 4.0. Sedangkan kita para santri tiap harinya bergelut dengan kitab-kitab buku-buku agama pelajaran dan tidak bersentuhan dengan dunia digital internet. Apakah peran kami sebagai lulusan pesantren di luar sana? Kau pegang HP itu pagi, pegang HP pagi habis sholat subuh, sebelum maghrib sudah bisa, mudah itu. HP, laptop, internet itu gampang, mudah. Yang sulit itu apa? Nahu, sorof, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, arud qawafi, hadis, takhrijul hadis, mukhtaliful hadis, rijalul hadis, ulumul Quran, nasikh mansuh, waqaful ibtida. Itu yang sulit. Jadi 4.0 tak usah berpikirkan. Masukkan dulu materi ini ke dalam kepala. Nanti setelah itu di luar itu mudah saja. 2-3 kali sudah selesai, mudah. Anu pikir nanti menang kenapa? Mikirkan poin 4.0. Enggak, yang di luar itu senang saja. Pegang habis subuh, apalagi anak-anak pesantren ini cerdas, semua otaknya cerdas, mudah menangkap internet. Tapi materi-materi ini dulu yang kau pikirkan, tasrif itu aja dulu apa. Makanya nanti kalau macam-macam pikiran gimana lah di luar sana, langsung nah, karena Muhammadun iman fi rasuli wa sa'at masul wa la yadkhulu dhalaman wa fadlun sajjal rasul hari. Kalam dalam zulmufidul kastatin ismun wa fi'lun summa harfun kalim. Sibdasana kam jada sa'usut sama tu thayyiban fi qadda zaliman. Tib sumasul rahman tibdani amda zulmun berkarom. Itu yang susah, yang lain-lain itu senang aja. Jadi tak usah habiskan energi untuk memikirkan mereka yang di luar sana, karena mereka yang di luar sana belum tentu memikirkan engkau yang di dalam.
Saya seorang driver ojek online. Kadang saya mendapat orderan wanita yang tidak mahram. Apakah saya berdosa Pak Ustadz? Karena kalau saya tolak nanti saya dapat berkurang dan sepi. Perlu dibuatkan driver ojek online syariah. Hanya menerima ikhwan saja dan akhwat yang tua-tua. Karena mau tidak mau, jika tidak suka pasti akan bersentuhan. Tak mungkin nanti tiba-tiba korem mendadak pas mau dipegang, tak mungkin. Gitu. Tak mungkin ada hijab pasang, tak mungkin. Oleh sebab itu maka kalau itu ditinggalkan tak juga bisa, karena dia mencari nafkah. Oleh sebab itu maka ini bisa disetting, ini bisa diarahkan. Kan ada alatnya, kan ada itu apps, kan ada itu ada programnya. Oleh sebab itu bisa diarahkan. Mudah-mudahan ke depan adalah orang-orang yang mengerti syariah yang masuk ke dalam, sehingga diarahkannya sesuai. Mall aja bisa dibuat, pintu laki-laki, pintu perempuan, bis. Di Swiss ada bis yang disediakan khusus untuk laki-laki, untuk perempuan. Padahal tidak negara Islam. Ketika ditanya, kenapa kalian buat ini? Untuk menghindari pelecehan seksual. Yang punya ajaran kita, tapi yang mengamalkan orang lain. Islam ini akan diamalkan oleh orang lain. Kebersihannya, ketertibannya, on time-nya, termasuk menjaga kehormatan perempuan. Justru yang mengamalkan sekarang orang lain. Makanya orang barat itu sudah bersih, sudah tertib, sudah on time, sudah menjaga perempuan. Tinggal satu aja lagi mereka yang belum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi amal soleh insyaallah. Ada permohonan doa, maka kita berdoa memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala 'aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami, keluarga kami yang sakit berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayang ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila karida walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat, maka tunaikanlah ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami, santriwan-santriwati kami menjadi salihah. Min huffazil Quran wal hafizan, minal mujahidin wal mujahidat fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhihi al-jamaah wa khususan ala ma'hadi Hidayatullah Ummul Qura. Allahumma ij'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fihi. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon semua hadirin jangan bergerak dulu, semuanya berada di tempat, karena setelah ini acara selanjutnya adalah peletakan marmer pertama yang langsung dipandu oleh panitia bersama Ustadz Abdul Somad. Kepada panitia dipersilahkan untuk menyiapkan segalanya. Dan seluruh hadirin mohon semuanya duduk, tidak boleh bergerak ke depan kecuali para pembimbing Hidayatullah dan para tim dari Ustadz Abdul Somad. Semuanya saya akan komando. Dengan diletakannya marmer pertama pada hari ini oleh
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم